Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiatul Seli Anawati dengan NIM 21441907 dari S1 Akuntansi kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari pekerjaan saya terkait dengan soal praktek akuntansi. Untuk langkah pertama, di dalam soal terdapat perusahaan dagang yang bernama Marta, dan di soal juga terdapat juga neraca sisa dan transaksi yang terjadi pada tanggal 31 Desember untuk jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian yang pertama itu terdapat perlengkapan yang terpakai sebesar Rp2.580.000. Itu nanti akan diposting ke dalam jurnal penyesuaian, yakni biaya perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit dengan nominal Rp2.580.000. Untuk soal kedua, yakni sewa dibayar di muka yang sudah terpakai sebesar Rp1.000.000 di jurnal penyesuaian. Jurnalnya yaitu biaya sewa sebesar Rp1.000.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp1.000.000. Untuk soal ketiga, yakni pendapatan penjualan diterima di muka yang belum dihasilkan sebesar Rp2.400.000. Di jurnal penyesuaian itu dapat dibuat sebagai pendapatan diterima di muka di sebelah debit sebesar Rp1.100.000 dan pendapatan penjualan sebesar Rp1.100.000. Untuk soal yang keempat, yakni penyusutan perabotan menggunakan asumsi umur ekonomi selama 8 tahun tanpa nilai sisa. Di dalam nilai sisa itu terdapat untuk akun perabotan itu terdapat Rp26.500.000 dan nanti akan kita bagi selama 8 tahun mendapatkan hasil Rp3.312.500 dengan biaya penyusutannya di sebelah kredit sebesar Rp3.312.500 dan akumulasi depresiasi perabotan di sebelah kredit sebesar Rp3.312.500. Untuk soal yang kelima, yakni gaji yang terutang sebesar Rp1.300.000. Di jurnal penyesuaiannya dapat kita tuliskan sebagai biaya gaji di sebelah debit sebesar Rp1.300.000 dan hutang gaji di sebelah kredit sebesar Rp1.300.000. Untuk soal yang terakhir, yakni persediaan yang masih ada sebesar Rp65.800.000, kita akan menggunakan metode harga pokok penjualan, di mana jurnalnya akan sebagai berikut, yakni harga pokok penjualan di sebelah kredit sebesar Rp245.700.000 dan untuk pembelian sebelah kredit sebesar Rp175.900.000 dan biaya angkut di sebelah kredit sebesar Rp9.300.000 dan persediaan awal di sebelah kredit sebesar Rp60.500.000. Untuk jurnal yang kedua, ada potongan pembelian di sebelah debit sebesar Rp6.000.000 dan retur potongan harga pembelian di sebelah debit juga sebesar Rp7.430.000 dan persediaan akhir di sebelah debit sebesar Rp65.800.000 dan juga untuk harga pokok penjualannya sebesar Rp79.230.000. Selanjutnya, setelah kita melakukan proses untuk jurnal penyesuaian, yakni langkah berikutnya adalah untuk
pembuatan buku besar. Di sini saya membuat buku besar dalam bentuk T, dimana untuk saldo awal dari soal yakni neraca sisa tadi saya posting ke buku besar, dan saya tambahkan juga untuk nominal-nominal yang tertera dalam jurnal penyesuaian saya masukkan ke dalam buku besar. Saya juga mengakumulasikan ada saldo di terakhir akun, dan itu saya buat per akun, ada beberapa akun, dan saya tambahkan juga untuk akun di jurnal penyesuaian tadi ke dalam buku besar, yakni akun harga pokok penjualan. Setelah melakukan jurnal penyesuaian dan juga memasukkannya ke dalam buku besar, saya selanjutnya membuat neraca saldo, yakni saya menuliskan kode akun, nama rekening, dan juga nominal-nominal yang saya peroleh itu saldonya, yaitu saldo terakhir di dalam buku besar. Saya juga menambahkan akun harga pokok penjualan di neraca saldo yang saya buat. Langkah selanjutnya adalah membuat neraca lajur, di mana neraca lajur tersebut berisi nomor rekening, nama rekening, juga ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Untuk saldo dari neraca saldo tersebut saya ambilkan dari neraca sisa yang ada di soal. Selanjutnya dari nominal-nominal yang berada di jurnal penyesuaian tersebut, saya mempostingnya dari jurnal penyesuaian yang saya buat saat pertama kali tadi. Selanjutnya saya menjumlahkan antara nominal yang ada di neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang hasilnya saya letakkan di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian pada bagian laba rugi, saya pertama membuat laporan laba rugi dahulu yang berisi dengan pendapatan, juga harga pokok penjualan, persediaan, pembelian, potongan pembelian, retur potongan dan pembelian, juga pembelian bersih. Di situ nanti tertera juga untuk biaya-biaya dan nantinya akan diperoleh laba bersih, yang laba bersihnya nanti akan dijumlahkan juga di dalam neraca lajur. Dalam laporan laba rugi yang berada di neraca lajur, saya mengambil nominal-nominal yang ada di pendapatan, potongan penjualan, retur, dan potongan harga penjualan, pembelian, potongan pembelian, retur, dan potongan harga pembelian, juga harga pokok penjualan, dan biaya-biaya. Dan nominal yang ada di debit saya tambahkan juga dari hasil perhitungan yang saya buat di laporan laba rugi, yaitu sebesar 56.187.500 yang kemudian akan diketemukan balance dengan jumlah yang tertera di kredit sebesar 3.347.800.000 rupiah. Untuk neraca itu saya ambilkan dari nominal-nominal dari kas sampai dengan pref pemilik, yang nanti dari bagian kreditnya itu saya tambahkan juga nominal dari neraca dari laporan laba rugi yang saya buat sebesar 56.187.500. Nanti bagian debit dan kreditnya akan balance sebesar 189.420.000 rupiah.
Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan posting, yaitu posting neraca saldo dan posting neraca jumlah penyesuaian, dan juga kita telah membuat laporan laba rugi untuk melengkapi neraca lajur. Tentunya kita juga akan membuat laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal tersebut diperoleh dari modal awal 1 Januari senilai Rp23.680.000, dan laba usaha sebesar Rp56.187.500 yang diperoleh dari laporan laba rugi yang saya buat tadi, dan modal awal juga laba usaha tersebut terdapat pengurang, yaitu pref pemilik sebesar 48 juta. Nanti pada akhir periode 31 Desember 2018 mempunyai modal sebesar Rp31.867.000. Langkah terakhir yakni membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Di dalam neraca atau laporan posisi keuangan ini terdapat nominal-nominal dari aktiva lancar, aktiva tetap, pasiva yang ada kewajiban lancar, juga kewajiban jangka panjang, ada juga modal dan juga pref. Totalnya di sini yang jumlah aktiva itu sebesar 166.907.500, dan jumlah untuk pasiva itu sebesar 166.907.500. Sekian untuk penjelasan dari jawaban saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ataupun ada kekeliruan dalam pengucapan nominal-nominal angka maupun akun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.